Pernah ngerasain duduk sendiri, terus tiba-tiba mikir, gimana ya rasanya kalau suatu hari gue punya banyak uang, kayak bener-bener banyak. Bukan cuma jutaan, tapi miliaran. Lo bakal ngapain pertama kali? Mungkin ada yang langsung bayangin beli rumah mewah, mobil sport, atau keliling dunia. Tapi ada juga yang mikir lebih simpel, kayak nyimpen uang banyak-banyak di rumah. Biar kalau butuh, tinggal ambil. Rasanya aman, tenang, dan puas. Tapi pernah nggak lo perhatiin? Orang-orang yang beneran kaya, yang kekayaannya udah level sultan, justru jarang banget kelihatan bawa uang tunai. Bahkan kalau lo tiba-tiba minta mereka bayar sesuatu cash, bisa-bisa mereka malah gelagapan. Dompetnya tipis, padahal rekeningnya bisa bikin orang biasa pingsan lihat saldonya. Aneh nggak sih? Nah, ini menarik banget buat dibahas. Karena di balik kebiasaan itu, ada pola pikir yang beda jauh soal uang. Dan kalau lo bisa nangkep esensinya, cara pandang lo soal kekayaan bisa berubah total. Yuk, gue kasih lu ilustrasi biar gampang kebayang. Bayangin ada dua orang, namanya Dika dan Rudi. Dua-duanya baru aja dapat rejeki, nomplok, sama-sama dapat 100 juta. Tapi cara mereka ngatur duitnya beda. Dika, karena ngerasa belum terlalu ngerti soal keuangan, mutusin buat narik semua uangnya dari bank. Dia simpan di rumah, sebagian dibawa kemana-mana di dompet. Rasanya puas banget lihat tumpukan uang di lemari, kayak lagi pegang kunci kekayaan. Sementara Rudi mikir beda. Dia tahu kalau duit nganggur bisa tergerus inflasi. Jadi dia mutusin buat nyimpan sebagian besar uangnya ke bentuk aset. Ada yang masuk saham, beli emas, sama modalin usaha kecil-kecilan. Dompetnya isinya cuma ratusan ribu, cukup buat jajan harian. 5-6 bulan berlalu dan hidup mereka mulai kelihatan beda. Dika mulai ngerasa uangnya cepet banget habis. Awalnya dia pikir, ya udahlah, ambil dikit-dikit, nggak bakal kerasa. Tapi lama-lama tumpukan uang di lemarinya makin menipis. Ada aja pengeluaran gak penting, barang diskon, teman ngajak nongkrong, atau lihat gadget baru yang menggoda. Sekali ambil, terus ketagihan. Sampai akhirnya 100 juta yang dulu bikin dia bangga, sekarang udah hampir ludes. Sedangkan Rudi ngalamin hal sebaliknya. Memang, dia gak punya uang tunai banyak yang bisa dia pegang. Tapi aset yang dia punya mulai nunjukin hasil. Usaha kecilnya mulai jalan, saham yang dia beli naik, harga emas juga ikut melesat. Uangnya malah berkembang. Dan semua itu karena satu hal simpel. Dia nggak megang uangnya terus-terusan. Di titik ini, kelihatan banget bedanya. Orang kaya ngerti banget bahwa uang tunai itu sifatnya pasif. Kalau cuma diam di tangan, dia nggak bakal nambah. Malah bisa berkurang nilainya gara-gara inflasi. Itu kenapa mereka lebih milih naruh uangnya di tempat yang bisa bikin duit itu berkembang. Bisa dalam bentuk investasi, bisnis, properti, atau bahkan edukasi diri sendiri. Mereka nyari cara biar uang itu kerja buat mereka, bukan sebaliknya. Kita ambil contoh deh, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Tapi gaya hidupnya super sederhana. Dia nggak pamer, nggak suka foya-foya, dan jarang banget pegang uang cash dalam jumlah besar. Karena menurut dia, itu nggak efisien. Duit mending diputer, biar bisa jadi lebih banyak. Ada alasan lain juga kenapa orang kaya jarang bawa uang tunai banyak-banyak. Salah satunya, keamanan. Coba bayangin lo jalan kemana-mana, bawa uang ratusan juta di dompet atau kantong plastik. Rasanya pasti nggak nyaman kan? Was-was terus. Orang kaya ngerti banget soal risiko ini. Mereka lebih milih sistem keuangan yang aman, praktis, dan gak gampang bikin mereka tergoda buat boros. Transaksi digital, kartu, atau aset yang gak bisa langsung dicairin. Bahkan di film-film tentang miliarder, lo bakal lihat mereka jarang banget pegang uang cash. Kalaupun butuh transaksi tunai, biasanya asistennya yang urus. Bukan karena mereka nggak punya, tapi karena mereka tahu itu bukan cara yang efisien buat megang kekayaan. Lucunya, di media sosial malah kebalikannya. Yang sering kita lihat, pamer uang tunai, tumpukan duit di meja. Dompet tebel isi lembaran ratusan ribu, biasanya justru bukan orang kaya beneran. Mereka cuma pengen kelihatan kaya. Karena buat orang yang udah beneran punya, mereka nggak butuh validasi itu. Mereka tahu, kekayaan sejati bukan di berapa banyak duit yang bisa lo keluarkan dari dompet, tapi di aset yang lo punya, di nilai properti, saham, bisnis, dan hal-hal yang terus berkembang nilainya. Jadi kalau lo lihat seseorang sering banget pamer uang tunai, ada kemungkinan besar dia bukan kaya beneran. Dia cuma pengen banget dilihat kaya. Makanya, kalau lo pengen punya kehidupan finansial yang lebih sehat, coba deh
Tiru pola pikir dan kebiasaan orang-orang yang udah beneran sukses. Kurangi kebiasaan nyimpen uang dalam bentuk cash. Karena uang yang diem doang itu gampang banget habis, apalagi kalau lo tipe yang gampang tergoda beli ini itu, lebih baik alokasikan ke hal yang bisa berkembang. Investasi, bisnis kecil, bahkan belajar skill baru. Pokoknya sesuatu yang bisa bikin nilai uang lo nambah. Sistem yang bikin lo gak gampang ambil-ambil seenaknya. Karena kalau uang selalu ada di dompet, besar kemungkinan lo bakal lebih boros. Dan ingat, kekayaan sejati itu ada di apa yang lo bangun, bukan apa yang lo pegang sekarang. Gue tahu, ngubah mindset soal uang itu gak gampang. Apalagi kalau dari kecil, kita udah dibiasain mikir, uang itu harus bisa dipegang. Tapi percaya deh, makin lo ngerti cara kerja uang, makin lo bisa bikin uang kerja buat lo. Bukan lo yang terus-terusan kerja buat uang. Lo bisa mulai pelan-pelan. Misalnya, dari setiap pendapatan yang lo dapet, sisihin sebagian buat investasi. Gak harus besar, yang penting konsisten. Terus, upgrade pengetahuan soal finansial. Sekarang udah banyak banget sumber gratis yang bisa lo pelajarin. Lo juga bisa mulai nyari peluang buat usaha kecil-kecilan yang sesuai minat lo. Intinya, jangan biarkan uang cuma diem. Kasih dia kerjaan. Kalau suatu hari nanti lo dapat rezeki besar, jangan cuma mikir, berapa banyak uang yang bisa gua pegang sekarang. Tapi mulai tanya ke diri sendiri, gimana caranya uang ini bisa berkembang. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak lo simpen, tapi seberapa pintar lo ngatur. Itu yang bakal nentuin masa depan finansial lo. Jangan terjebak di ilusi kekayaan yang cuma tampak dari luar. Mulai sekarang, bangun fondasi keuangan yang kuat dari dalam. Pelan-pelan, tapi pasti. Jadi gini kesimpulannya, orang kaya jarang banget bawa uang cash, bukan karena mereka pelit atau nggak punya uang, tapi karena mereka paham cara kerja uang yang sebenarnya. Buat mereka, uang tunai itu cuma alat, bukan tempat naruh kekayaan. Kalau cuma disimpan di dompet atau di rumah, uang itu lama-lama nilainya turun dan gampang banget habis tanpa sadar. Makanya, mereka lebih milih naruh uangnya di aset yang bisa bertumbuh, kayak saham, properti, emas, atau bisnis. Dengan begitu, uang mereka terus berkembang, bukan malah mengecil. Orang kaya juga ngerti pentingnya keamanan dan efisiensi. Mereka nggak mau ambil risiko cuma demi gaya. Dan yang paling penting, mereka nggak butuh pengakuan dari orang lain lewat pamer uang tunai. Kekayaan sejati bukan soal berapa tebal dompet lo, tapi berapa kuat pondasi finansial yang lo bangun. Jadi kalau lo pengen punya masa depan finansial yang solid, mulai ubah cara pandang lo soal uang. Kurangi kebiasaan nyimpen cash banyak-banyak dan mulai alokasikan ke hal-hal yang produktif. Ingat, yang bikin kaya itu bukan berapa banyak uang yang lo punya sekarang, tapi seberapa bijak lo ngelola dan ngejalaninnya. Makasih banget buat lo yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa jadi bahan renungan dan motivasi buat lo jadi lebih bijak dalam ngatur keuangan. Jangan lupa, kalau menurut lo cerita ini bermanfaat, lo bisa share ke teman-teman lo yang mungkin lagi butuh insight soal duit. Like dan subscribe juga kalau lo pengen terus dapat cerita-cerita edukatif yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ingat, kaya itu bukan soal angka, tapi soal cara mikir.